Halo Sobat Film, gimana kabarnya? Semoga dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Kali ini kita akan membahas alur cerita film tentang suku Indian melawan koboi. Pada abad ke-19 terjadi diskriminasi rasial orang-orang kulit putih terhadap warga pribumi Amerika Indian. Kapten Joseph Blogger yang diperankan oleh Christian Bale. Dia diperintahkan atasannya untuk mengawal tahanan, kepala suku Apache Yellow Hawk. Kebencian yang tertanam dalam diri Joe membuat banyak adegan emosional dalam film ini. Oke, kita masuk ke alur cerita filmnya. Scene dimulai pada tahun 1829 di New Mexico. Diperlihatkan kediaman Rosa yang mempunyai 2 anak perempuan dan seorang bayi mungil. Saat itu suaminya sedang memotong kayu di halaman rumah. Dari kejauhan ia melihat suku Cheyenne Indian yang dikenal beringas dan kejam. Mereka akan menyerang kediamannya. Rosa dengan ketiga anaknya disuruh segera pergi dari sana. Sang suami memilih menghadang mereka. Rosa memohon untuk ikut lari bersamanya. Di sisi lain suku Cheyenne sudah mulai dekat. Sang suami langsung menembaki mereka. Rosa lari membawa anak-anaknya melewati pintu belakang. Suku Cheyenne membalas serangannya secara membabi putar. Tapi Rosa malah terdiam, tidak melanjutkan pelariannya. Dia melihat kekejian mereka membunuh suaminya. Isi kepala suaminya dikeluarkan. Suku Cheyenne melepaskan tembakan. Satu persatu anak gadisnya tumbang. Rosa mencoba menarik salah satunya. Timah panas mendarat tepat ke arah si bayi. Rosa panik berlari ke dalam hutan. Suku Cheyenne terus memburunya. Rosa panik hingga ia dan anaknya bersembunyi di balik batu. Suara langkah kaki mulai semakin mendekat. Bayangannya kini tepat di belakang Rosa. Suku Cheyenne berusaha mengendus keberadaan Rosa. Hingga akhirnya mereka menyerah pergi dari hutan. Mereka membakar habis rumahnya. Rosa saat itu mencoba memeriksa detak jantung sang bayi, tapi sudah tak bernyawa. Adegan berpindah pada seorang kapten bernama Joseph Blogger atau Kapten Joe. Ia sedang melihat aksi anak buahnya. Mereka menangkap tawanan suku Indian yang kabur dari penjara. Anak dan istrinya menangis ketakutan melihat suaminya disiksa. Joe nampaknya sangat puas menyaksikan penderitaan mereka. Lalu semua digiring kembali diseret menuju penjara. Lalu datang seorang dokter. Ia melihat Kapten Joe bersama anak buahnya sangat tidak manusiawi memperlakukan suku Indian. Ia mengingatkan agar caranya tidak harus seperti itu. Joe cuek sambil berjalan pergi. Di malam hari Joe dan rekannya Tommy sedang bersantai. Tommy mengungkapkan bahwa ia sudah lelah terhadap pekerjaannya mengabdi selama 20 tahun. Ia ingin merencanakan pensiun lalu pergi dari sana. Joe saat itu mulai berpikir sama. Ia ingin mengakhiri semuanya. Esok harinya ada petugas memerintahkan Joe untuk segera menghadap ke kantor pusat. Joe langsung pergi ke sana menghadap kolonel. Di dalam ruangan, kolonel memperkenalkan seorang bernama Jeremiah. Lalu Joe mempersilahkan duduk. Kemudian kolonel mulai membicarakan maksudnya. Jeremiah tiba-tiba memotong pembicaraan. Dia mengusulkan agar membebaskan semua suku Indian dari penjara karena penahanan itu sungguh tidak manusiawi, mengingat sudah cukup lama mereka dikurung. Joe melirik sinis ke arah Jeremiah. Dia berkata tidak peduli apa yang ia bicarakan. Mereka pun bersitegang hingga kolonel menghentikan perdebatannya. Kolonel secara mengejutkan ingin membebaskan mereka dari penjara. Joe marah mendengarnya, mengingat kejahatan mereka yang tidak bisa dimaafkan. Bahkan Joe ingin dia membusuk di penjara selamanya, mengingat Yellow Hawk telah banyak menghabisi rekan-rekannya secara keji. Tapi kolonel tidak mau banyak berdebat. Dia langsung mengeluarkan surat perintah dari presiden. Joe harus mengantar pulang sang ketua Yellow Hawk ke tanah kelahirannya di Montana, mengingat Kapten Joe sudah tahu rute menuju ke sana. Ditambah ia mahir berbahasa Indian. Tapi Joe dengan penuh rasa hormat menolak untuk mengantarkannya. Kolonel tidak mau tahu, perintah harus ditaati. Joe pun membalas bahwa dia tidak akan mematuhinya.
Kolonel mengingatkan bahwa Joe akan pensiun. Mana mungkin harus menodai catatan di akhir masa bakti dengan mengikuti persidangan militer. Joe malah menjawab tidak peduli. Kolonel pun mengancam tidak akan memberi uang pensiunnya. Mendengar itu, Joe langsung terdiam kehabisan kata-kata. Dia pun berniat pergi dari ruangan, tapi kolonel membentaknya untuk diam agar tidak melawan perintah. Setelah itu ia diizinkan pergi. Joe terdiam merenung di ruangan gelap. Dia mendatangi sel di mana Yellow Hawk ditahan. Di sana ia hanya melihat wajahnya penuh dendam lalu pergi. Joe melangkah dengan hampa. Ia mengeluarkan pistol berniat ingin bunuh diri. Dia tidak rela jika seandainya Yellow Hawk dibebaskan begitu saja. Dia mengeluarkan semua amarahnya. Rasa dendam ingin melihat kematian si Yellow Hawk. Kini ia malah harus mengantarkan pulang musuhnya ke kampungnya. Dia menyadari takdir yang telah digariskan. Ia memilih berdamai dengan egonya. Hingga hari itu pun tiba. Semua anak buahnya dikerahkan dalam misi mengantarkan orang yang paling dibenci Joe. Semua prajurit dikumpulkan menjadi satu untuk mengemban tugas berat. Ini karena rute mereka sangat berbahaya. Lalu kolonel memberikan surat penting. Ini adalah jaminan keselamatan jika ada yang menahan mereka di jalan. Pergilah mereka mulai melakukan tugasnya. Joe tiba-tiba menghentikan pasukan. Dia membawa pisau lalu menyodorkan pisau itu ke Yellow sambil menahan amarahnya. Dia menyuruh rekannya untuk memborgol mereka. Beberapa jam kemudian rombongan Joe memilih untuk istirahat. Mereka mendirikan kemah bermalam di situ. Esoknya mereka kembali melanjutkan perjalanan. Di atas bukit, Joe melihat rumah seorang warga yang terbakar dengan mayat yang tergeletak di depannya. Diketahui itu merupakan rumah keluarga Rosa. Joe turun dari kuda memeriksa busur panah yang menancap di punggung mayat. Dia tahu siapa yang melakukan semuanya. Tiba-tiba terdengar suara perempuan di dalam rumah tersebut. Mereka bersiap memasang senjata lalu mendekatinya. Joe mulai masuk sambil menodongkan pistol. Seketika hatinya terhanyut melihat pemandangan pedih. Kala itu Rosa menyuruh Joe diam. Ini karena takut membangunkan bayi dan kedua anak perempuannya yang dianggap lagi tidur. Mereka mengerti perasaan Rosa saat itu. Joe berusaha mengajaknya meninggalkan tempat tersebut. Rosa pun dapat dibujuk lalu membawanya ke kemah. Setelah sampai di sana, Rosa melihat Yellow beserta keluarganya. Dia langsung teriak histeris ketakutan. Joe menenangkan Rosa bahwa mereka tidak akan menyakitinya. Ketika Henry akan menyelimuti Rosa, ia malah marah melarang menyentuh bayinya. Joe prihatin kondisi Rosa semakin terguncang. Dari arah belakang anggota lain membawa sekop. Mereka akan mengubur semua anggota keluarga Rosa. Reaksi Rosa sangat marah. Mereka kaget dan langsung menjatuhkan sekopnya. Dengan penuh amarah Rosa berkata bahwa ia sendirilah yang akan menguburkan keluarganya. Rosa mulai mengeruk tanah dengan kedua tangannya. Amarah dan kepedihan campur menjadi satu. Perasaan Rosa seperti sedang dibunuh secara perlahan. Ia sudah tak memandang lelah terus mengeruk tanah hingga dia berada dalam kesadaran. Barulah Rosa minta dibawakan sekop. Joe serta anggotanya merasa hanyut menyaksikan nasib Rosa. Dia menggali tanah memaksakan sisa tenaga yang sudah terkuras habis. Bahkan ia melupakan bahwa dirinya sedang dalam keadaan letih. Hingga ia menyerah, mengeluarkan semua emosi yang berkecamuk menyiksa batinnya. Perlahan Joe menghampiri Rosa. Dia menyuruh seluruh pasukan meneruskan galiannya. Malam pun tiba. Pemakaman dan doa diadakan. Rosa sudah tidak dapat menangis. Setelah pemakaman usai, ia memohon kepada Joe jika dia meninggal harus dikuburkan bersama keluarganya di tanah tersebut. Rosa meminta Joe untuk berjanji. Joe pun setuju. Keheningan malam merobek setiap pikiran mereka. Kemudian Joe menghampiri Rosa menyuruhnya untuk makan. Tapi ia tidak mau. Bahkan sudah tidak mampu bersuara. Joe paham hatinya telah hancur, lalu meninggalkan Rosa sendirian. Saat semua sedang tidur, Rosa perlahan merogok senjata dari salah satu pasukan.
Pada saat itu Joe masih terjaga. Rosa menghampiri kuburan suami dan anak-anaknya. Dia berniat ingin mengakhiri hidupnya. Joe mendekat dengan lembut mengambil pistol dari tangan Rosa. Esok paginya Joe memandangi Rosa yang tidur di samping kubur. Lalu semua anggota bersiap berangkat meneruskan perjalanan. Yellow tiba-tiba menghampiri Joe. Dia berkata suku Cheyenne yang telah membunuh keluarga Rosa adalah kelompok berbahaya. Mereka sudah kehilangan akal pikiran. Mereka akan memburu Joe beserta anggotanya. Bahkan mereka pun akan membunuhnya. Ia beserta keluarganya berharap Joe dapat bekerja sama. Dia meminta melepaskan borgolnya agar Yellow dapat membantu ketika diserang. Tapi Joe menolak tawaran itu, menatap penuh benci di hadapannya. Perjalanan dilanjutkan menyusuri bukit-bukit selama beberapa jam. Mereka dikagetkan dengan suara letusan senjata. Lesatan peluru menerjang salah satu anggota hingga terjatuh dari kuda. Muncul suku Cheyenne di balik bukit sambil berteriak menyerang mereka. Joe menyuruh segera lari. Rosa beserta yang lain sembunyi di balik kuda. Joe panik menghadapi serangan yang brutal. Yellow dari arah samping menghajar seorang Cheyenne. Suku Cheyenne berhasil menembak satu anggota lagi. Black ikut turut menyerang mereka. Joe terus menyerang, tapi 3 orang dapat lolos kabur dari situ. Rosa menghampiri suku Cheyenne yang sedang sekarat. Ia menembaknya tanpa henti penuh dengan amarah. Akibat insiden itu 1 anggota tewas dan 1 lagi terluka parah. Kemudian Black dan Yellow mencoba menghampiri Joe, mengatakan bahwa suku Cheyenne kemungkinan akan menyerang kembali. Berharap Joe dapat melepaskan borgol mereka supaya dapat leluasa membantunya. Joe pun akhirnya luluh. Dia memerintahkan Kider untuk melepaskan borgolnya. Setelah itu mereka melanjutkan perjalanan melintasi sungai, lalu memilih bermalam di antara bebatuan besar. Keesokan harinya mereka melanjutkan perjalanan. Seketika terhenti menemukan 3 suku Cheyenne yang berhasil lolos tempo hari telah mati mengenaskan. Entah siapa yang melakukan pembunuhan tersebut. Mereka melanjutkan perjalanan ke Winslow, Colorado. Sesampainya di sana ia disambut Kapten Rush. Dia langsung membawa Henry yang pada saat itu lukanya semakin parah. Pada jamuan makan malam, Minnie, istrinya Kapten Rush, bercerita, suku Indian sudah lama menderita akibat kaum kulit putih. Itulah sebabnya mereka memberontak, bahkan nyaris hilang akal. Suaminya langsung memotong pembicaraan Minnie. Di saat melihat Joe nampak marah tersinggung atas perkataannya. Dia mengalihkan obrolan. Joe berencana ingin menitipkan Rosa di situ. Minnie pun dengan senang hati menerima Rosa tinggal bersamanya. Setelah itu Kapten Rush mengobrol berdua bersama Joe. Ia meminta tolong agar Joe membawa 1 tahanan menuju ke Fromfries. Dia akan menghadapi pengadilan atas kasus pembunuhan berantai seluruh musuh dengan kampak. Joe setuju akan membawa tahanan tersebut. Yellow beserta keluarganya masih diperlakukan sebagai tahanan. Kondisinya sudah mulai menunjukkan gejala sakit parah. Paginya Joe menemui Henry yang sedang tertidur. Lalu ia menyelipkan sebuah surat. Tapi Henry terbangun menyapa sang kapten. Joe tidak dapat membendung air matanya. Ia berharap Henry bisa segera pulih. Bertahun-tahun ia menderita, dibayangi oleh rekan-rekannya yang telah gugur. Di masa akhir baktinya ia tidak ingin lagi melihat kematian. Ketika Joe akan segera berangkat, Rosa datang. Ia memutuskan untuk ikut pergi bersama Joe. Joe tidak banyak bicara dan langsung menyiapkan kuda untuknya. Mereka mulai pergi meninggalkan Winslow, membawa 1 tahanan dan 2 prajurit utusan Kapten Rush. Malam harinya menjadi tidak sepi semenjak ada Sersan Malloy. Ia sangat pandai bermain gitar dan bernyanyi. Para wanita sedang mencuci piring. Dari arah depan tiba-tiba datang 3 pria berkuda. Selang beberapa menit si anak kecil lari ke kemah. Ia mengabarkan Rosa, ibu dan bibinya telah ditangkap pria asing. Semua bergegas menghampiri TKP. Kider dan 1 rekan lainnya disuruh menjaga tawanan. Blake dapat melacak jejak kepergian 3 pria berkuda. Ternyata mereka adalah pemburu hewan.
Dari arah bukit, Joe dapat melihat Rosa beserta dua wanita Indian sedang diikat di depan tenda. Yellow marah menyaksikan putrinya sedang disiksa seorang pria. Ia memerintahkan menghabisi mereka ketika sudah masuk ke dalam tenda. Mereka pun menyusup dan terjadilah baku hantam. Tapi sayangnya Sersan Malloy harus tewas saat melawan mereka di dalam tenda. Mereka pun melanjutkan perjalanan. Medan yang harus dilalui semakin sulit. Hujan lebat menghambat perjalanan. Terpaksa mereka harus berkemah kembali. Saat itu si tawanan merasa tersiksa, diikat di pohon dibiarkan kehujanan. Joe mengabaikan jeritannya. Tiba-tiba Tommy datang dalam keadaan hampa. Ia sudah tidak sanggup melanjutkan perjalanan. Dia merasakan penderitaan hidup yang sudah pada titik akhir. Tommy mengatakan kepada Joe bahwa ia adalah teman paling baik yang telah menjadi bagian hidupnya. Tommy pun menemui Yellow. Tommy sadar peperangan di masa lalu telah membuat keluarganya ikut menderita di penjara. Dia memberikan satu batang tembakau sebagai ucapan permohonan maaf. Tommy memohon ampun di hadapan Yellow, kemudian pergi dan melihat Joe dari kejauhan dengan tatapan perih. Di dalam tenda, Joe merenung atas kondisi sahabatnya. Ia dapat merasakan betapa beratnya bertahun-tahun hidup hanya untuk melihat rekannya mati satu persatu. Di luar, Kider menghampiri tawanan. Ia mencoba berbaik hati memberinya segelas kopi. Si tawanan terlihat sangat kedinginan. Kider tidak tega dan nekat melepaskan borgolnya, tapi dia diserang sampai terjungkir. Si tawanan berhasil mengambil pistolnya dan langsung menembaknya. Semua orang kaget saat mendengar letusan tembakan. Joe keluar melihat si tawanan mulai melarikan diri. Tanpa izin, Tommy pergi mengejarnya. Joe berteriak-teriak, tapi Tommy sudah terlanjur berlalu. Hingga esok hari, Joe menunggu kedatangan Tommy, tapi ia tak kunjung datang. Terpaksa Joe melanjutkan kembali perjalanannya. Di tengah jalan, Joe menemukan Tommy sudah dalam keadaan meninggal. Ternyata ia berhasil menghabisi tawanan itu. Kemudian Tommy langsung bunuh diri. Joe tidak dapat menahan kepedihan. Ia sudah tahu apa yang diinginkan Tommy. Nampak dari sorot matanya sudah menegaskan bahwa ia lelah menjalani hidupnya. Tidak ada pilihan selain berdamai dengan kematian. Joe sangat terpukul atas semua yang terjadi. Setelah dimakamkan, Joe meminta untuk ditinggalkan sendiri di dekat kuburan Tommy. Malam harinya, Rosa melihat kepedihan Joe. Ia sangat paham pedihnya rasa kehilangan. Rosa memeluk Joe malam itu. Mereka melampiaskan kepedihan dalam diam di tengah pekatnya malam. Esoknya Rosa menghampirinya yang saat itu sedang menyendiri. Ia ingin mengisi kekosongan Joe. Rosa mulai mengatakan sesuatu. Kadang ia iri dengan keputusan akhir kematian. Ia sempat memikirkan itu saat rapuh. Kadang manusia takkan mampu dengan cobaan Tuhan. Malam itu Yellow sudah mulai melemah. Joe melihat ketulusan dan kebaikan dari seorang Yellow yang telah ia tanam benci selama 7 tahun lamanya. Kini mereka akan segera sampai ke Montana. Tapi hambatan datang dari Yellow yang sudah tidak kuat meneruskan perjalanan. Joe menghampirinya membicarakan tragedi masa lalu yang menimbulkan kebencian satu sama lain. Joe menjabat tangannya dan menyatakan mohon ampun. Dia akan berdamai dari setiap kebenciannya. Yellow menjawab, sebagian dariku ikut mati bersamamu. Setelah itu tibalah mereka di Montana. Yellow meninggal dalam damai. Mereka berencana menguburkannya dekat rumahnya, yang kini hanya lahan kosong tak berpenghuni. Usai pemakaman datang 4 orang laki-laki berkuda. Salah seorang dari mereka memperkenalkan diri. Ia bernama Cyrus yang mengaku sang pemilik tanah. Ia meminta untuk memindahkan kuburnya ke tempat lain. Ia mengklaim bahwa orang Indian sudah tidak punya tempat lagi di sana. Sekarang sudah menjadi daerah kekuasaannya. Lalu Joe menunjukkan surat perintah dari presiden. Tapi Cyrus tidak peduli. Yang ia inginkan menyingkirkan kuburan orang Indian dari tanahnya. Ternyata Rosa menarik pelatuk. Semua langsung baku tembak.
Suasana sudah tak dapat terkontrol, hingga satu persatu harus tumbang. Yang tersisa hanya Rosa, Joe, dan si anak kecil. Ternyata Cyrus masih hidup. Joe mengambil pisau dan menghampirinya, dan langsung menggorok leher Cyrus dengan penuh amarah, melampiaskan penderitaan di atas segala kepedihan yang harus dia alami. Tugas terakhir sebagai seorang kapten. Di stasiun kereta api, Rosa memutuskan untuk mengadopsi cucunya Yellow. Ia berniat meninggalkan tempat yang penuh dengan kenangan buruk itu. Rosa sangat berharap Joe bisa ikut bersamanya, tapi Joe tak mengucapkan sepatah kata pun. Rosa menangis menunggu keputusan Joe agar bisa ikut. Joe hanya mematung terdiam. Rosa pamit langsung masuk ke dalam kereta. Dia sempat tertahan di pintu kereta memandang wajah Joe, tapi ia tidak menemukan apapun selain kehampaan. Rosa mengucapkan terima kasih. Joe hanya mengangguk tanpa kata. Joe memalingkan badan dan kereta mulai berjalan. Tapi ia tidak ingin membiarkan perpisahan terus menghantuinya. Lalu perlahan tapi pasti mengikuti kata hatinya, ia mulai melangkah menaiki kereta. Film pun tamat. Perpisahan memang menyakitkan, tapi kita harus tetap melangkah maju. Tuhan tidak akan membiarkanmu sendirian, asalkan kamu jangan menyerah dengan keadaan. Oke, sampai jumpa di alur cerita film berikutnya.